Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Solusi Pinjol. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman, khususnya yang galbay pinjol ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru gagal bayar pinjol atau galbay pinjol ya, yang pastinya yang baru itu merasa takut ya, apalagi sudah diteror habis-habisan. Itu bisa membuat ya seorang nasabah yang gagal bayar itu ngedon dan takut, dan harus bagaimana ya, pastinya mikirnya seperti itu. Apa saya lunasin ya dengan cara berhutang lagi, apa saya biarkan? Biasa seperti itu. Tapi kalau dibiarkan katanya takut samperin DSD. Nah, di video ini saya akan kasih solusinya ya, supaya teman-teman itu merasa aman ketika gagal bayar di pinjaman online ya. Nah, kalian misalkan gagal bayar di pinjaman online, sebenarnya sih kalian nggak usah takut teman-teman ya, karena yang namanya hutang piutang itu tidak ada pidananya. Perlu kalian ketahui, jadi nggak perlu takut teman-teman ya. Kalau misalkan masalah DC, neror kalian datang ke rumah kalian, itu sudah hal biasa ya, sudah hal biasa. Nah, jadi kalian itu kalau misalkan gagal bayar pinjol, memang resikonya seperti itu. Jadi kalian kalau misalkan gagal bayar pinjol itu harus siap menerima resikonya, teman-teman ya. Jadi resikonya itu menurut saya sih tidak terlalu berat ya, karena gagal bayar pinjol itu tidak ada pidananya, tetapi hukumnya hanyalah perdata saja ya, tidak ada pidananya. Jadi ngapain kita harus takut? Kita itu bukan mencuri, kita itu hanyalah pinjam uang dan kita itu tidak mampu bayar ya. Jadi intinya seperti itu. Tapi kebanyakan yang baru gagal bayar pinjol itu sudah diteror sama DC ya, mau diproses ke jalur hukum, itu pikirannya sudah negatif ya, sudah negatif. Pikirannya akan dipenjara. Itu bukan seperti itu teman-teman. Diproses ke jalur hukum itu nanti data kalian itu dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, buktinya saya galbay di salah satu pinjaman online ya. Pinjaman online aku laku ini ya sudah 1 tahun ya, hampir 1 tahun. Saya itu tidak disamperin DC, bahkan saya pun tidak dipenjara ya, karena saya itu memang benar-benar tidak bisa bayar ya, karena saya itu banyak pengeluaran banget ya, yang menurut saya itu lebih penting ya teman-teman ya, karena saya itu hanyalah seorang taksi online ya, penghasilan itu tidak seberapa, buat store mobil aja itu saya kewalahan, apalagi untuk bayar pinjol teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi intinya gak usah takut misalkan kalian gagal bayar di pinjaman online ya, itu gak usah panik. Kalau misalkan kalian mau disamperin DC ya, kalian silahkan saja bilang sama mereka, silahkan Bapak mau ke rumah saya ya silahkan, tapi saya belum mau bayar. Nah, kalau misalkan kalian diam saja atau kalian bebas, Pak nanti saya akan bayar tanggal sekian ya, hari apa gitu kan, itu kan kalian sudah bikin perjanjian sama mereka. Nah, nanti dipikir mereka itu, dipikir seorang DC, wah pasti ini orang ada kesempatan mau bayar secepatnya, makanya kalian nanti akan diteror terus-terusan sama mereka, supaya kalian itu tidak tenang dan kalian terpaksa membayar dengan cara apapun, bahkan itu uangnya dapat hutang lagi, ataupun dapat pinjam ke tetangga, ataupun kalian menjual barang-barang berharga kalian demi melunasi hutang tersebut ya. Biasanya seperti itu kalau yang takut ya. Kalau yang nggak takut itu biasa saja. Kalau mau datang DC, mau diteror, itu terserah mau bagaimana, yang penting saya itu tidak salah, karena saya itu hanyalah pinjam uang dan tidak mampu bayar. Nanti suatu saat nanti kalau misalkan saya sudah bisa membayar, pasti saya akan melakukan pembayaran melalui aplikasinya seperti itu. Jadi nggak harus kalian bayar lewat DC ya, kalian bisa bayar lewat aplikasi walaupun kalian sudah garbay bertahun-tahun. Intinya kalian nggak usah takut. Jadi gagal pinjol itu tidak ada pidananya ya, hanyalah perdata saja. Jadi seperti ini teman-teman, kalau misalkan kalian gagal bayar pinjol lebih dari 3 bulan, maka pihak pinjol itu akan melamporkan data kalian ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga kalian nanti tidak bisa pinjam lagi ke aplikasi pinjaman online
manapun atau kalian mau mengajukan pinjaman ke bank itu tidak bisa. Itu juga hanya berlaku untuk pinjaman online yang resmi terdaftar di otoritas jasa keuangan. Ya kalau pinjol legal itu kalian tidak berlaku ya karena ilegal. Ya kalau nggak dibayar juga nggak apa-apa kalau ilegal ya. Kalau yang pinjol legal ya tetap wajib kita bayar ya kalau misalkan kita memerlukan data diri kita atau data pribadi kita ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah kabur-kaburan ya. Banyak sekali ya yang malah justru karena takut gagal bayar pinjol, bahkan mereka itu pinjam uang lagi gitu kan, pinjam uang lagi yang ada bunganya gitu kan. Justru nanti hutangnya itu makin numpuk ya, makin numpuk kalau melakukan seperti itu. Gaya lubang tutup lubang itu makin hutang itu semakin numpuk, yang ada bikin pikiran itu gak karuan gitu teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman, tetap tenang. Misalkan kalian diteror mau didatangi DC, kalian silahkan saja bilang seperti itu, tapi kalian harus ingatkan kepada mereka, walaupun bapak datang ke rumah saya ya, saya tetap tidak bisa bayar. Kalau mau ke rumah ya silahkan saja, tapi saya tidak mampu bayar. Kalian bilang saja seperti itu ya, guys, nggak usah takut teman-teman, nggak usah takut. Daripada kalian bikin janji dan bikin janji ya, terus kalian itu nggak tenang ya, lebih baik kalian seperti itu saja. Saya pernah sampai diblokir DC nomor saya, saking ya saya itu ya saya itu seperti itu. Kata saya seperti ini teman-teman, bapak silakan saja mau ke rumah saya, pintu terbuka lebar buat bapak. Kalau bapak misalkan mau ke rumah saya sambil silaturahmi silakan, tetapi saya mohon maaf ya kalau misalkan bapak mau nagih hutang dan saya suruh bayar pas bapak datang ke rumah saya mohon maaf tidak bisa karena saya belum ada uang. Ya kan mereka terus ngomong ya ini mereka ya bisa mereka supaya kita itu mau bayar gitu kan. Nah tetapi ya saya berkata seperti itu ya, mereka harus bilang seperti ini, Anda harus bertanggung jawab ya, bertanggung jawab seperti itu. Bukannya saya tidak bertanggung jawab ya, karena saya itu belum mampu gitu kan, belum mampu membayar secepatnya. Ini seperti itu saja. Jadi intinya kalian nggak usah takut kalau gagal bayar pinjol legal itu, nggak usah takut teman-teman ya, intinya aman ya. Oke, mungkin itu saja dari saya, semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman khususnya yang gagal bayar pinjaman online atau gagal bayar pinjol. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang baru nonton channel ini, silahkan teman-teman subscribe supaya channel ini bisa membantu teman-teman kita yang gagal bayar di pinjol ya. Dan jangan lupa bagikan ke media sosial teman-teman yang kalian miliki ya, ke media sosial yang teman-teman miliki, supaya channel ini cepat berkembang dan membantu teman-teman kita yang gagal bayar pinjol. Oke, terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.